Papan leluhur keluarga Syam. Paman kecil, Paman benar-benar tidak boleh mati. Paman adalah satu-satunya pria yang tersisa di keluarga kita. Paman kecil. Paman kecil. Keluarga Syam. Jiang Jing. Ya Tuhan. Aku bertransmigrasi ke tahun kelaparan dan menjadi bajingan pemalas yang rakus. Paman kecil. Syukurlah Paman tidak mati. Jika Paman mati, aku tidak tahu bagaimana harus menjelaskannya kepada mendiang kakak-kakak Paman. Lembut dan hangat. Paman kecil. Paman kecil. Ini sekarang adalah tahun kelaparan kuno. Kelima kakak laki-lakiku di keluarga mati kelaparan. Hanya 5 yang cantik. Kakak ipar bersama dengan seorang keponakan kecil yang tersisa. Tekanannya luar biasa. Paman kecil. Ini adalah sisa jatah makanan terakhir keluarga kita. Ambil ini. Paman kecil, tolong segera makan ini. Kau baru saja pingsan karena kelaparan. Pemilik tubuh asli ini benar-benar brengsek. Kakak-kakak iparku memperlakukannya dengan sangat baik. Namun dia tidak tahu cara menghargainya. Karena aku telah berpindah tubuh, maka aku akan menjaga mereka dengan baik. Aku akan membiarkan kakak-kakak iparku hidup dengan layak. Biskuit ini keras seperti batu. Aku sudah mengunyahnya sepanjang malam. Gigiku hampir tanggal. Aku bahkan tidak bisa menggigitnya. Apa kau mencoba mencekikku sampai mati? Jika kalian ingin memakannya, makanlah sendiri. Makanan sangat langka saat ini. Jika aku tidak bicara sedikit keras, kakak-kakak iparku pasti tidak akan makan apapun. Aku harus mencari cara untuk mendapatkan makanan lain. Paman kecil, kakak ipar sulung. Jika Paman tidak mau memakannya, lupakan saja. Mari kita bagi biskuit itu di antara kita. Kita tidak bisa mati kelaparan semua. Benar. Ini. Ibu, aku lapar. Kakak ipar, mari kita bagi biskuitnya. Jika kita makan, kita akan punya kekuatan untuk bekerja dan pergi mencari makanan. Baiklah. Dapur ini lebih bersih daripada wajah. Setelah mencari cukup lama, aku hanya menemukan setengah keranjang sayuran liar. Sayuran liar yang sedikit ini jelas tidak cukup untuk seluruh keluarga. Tapi sekarang adalah tahun paceklik. Jangankan sayuran liar, bahkan kulit pohon pun sudah dikuliti bersih. Di mana lagi mungkin ada makanan tersisa? Ini adalah cincin spasial. Ini hebat. Aku tidak menyangka akan menemukan makanan secepat ini. Sekarang kakak-kakak iparku tidak perlu kelaparan lagi. Selamat Tuan karena telah mengaktifkan ruang khusus. Di dalam ruang tersebut terdapat mata air spiritual dan 50 mu tanah subur. Tidak hanya ada ruang penyimpanan, tapi juga dilengkapi dengan sistem. Sekarang aku tidak perlu kelaparan lagi. Aku akan mencari tempat lain untuk menguji seberapa berguna sistem ini. Dengan ruang sistem ini, membuat kakak-kakak iparku makan kenyang, semudah membalikkan telapak tangan.
Paman kecil, apakah paman akan memakan sayuran liar ini? Kakak ipar cuci masak sebelum paman makan. Jelas ini tahun paceklik. Namun sosok kakak ipar sulung sudah sangat bagus. Aku benar-benar tidak tahu akan seperti apa dia saat kondisi hidup membaik. Akan jadi seperti apa kakak ipar sulung nanti. Kakak ipar sulung, kau tidak perlu menyibukkan diri. Serahkan sayuran ini padaku. Aku punya cara sendiri untuk menanganinya. Memberikan semua sayuran liar kepadamu. Apakah kau akan memberikannya kepada Hikwi Cui itu lagi? Sai Cui Cui, tunangan pemilik tubuh asli. Jadi pemilik tubuh asli bukan hanya rakus dan malas. Dia juga orang jahat. Dia memberikan semua makanan di rumah kepada Cui Cui. Buat kakak laki-laki mati kelaparan. Kakak ipar kelima dan aku menggali seharian. Hanya untuk menemukannya. Ini semua yang tersisa di rumah. Kakak ipar. Aku tidak akan memberikan sayuran liar ini kepada Cui Cui. Aku sudah memikirkan semuanya. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah mencoba menyenangkan Cui Cui lagi. Yang aku inginkan sekarang adalah agar kakak-kakak iparku hidup dengan baik. Kau bicara omong kosong, kau mengatakan hal yang sama sebelumnya. Tapi pada akhirnya, bukankah kau tetap memberikan semua makanan di rumah kepada Hikwi Cui itu? Aku. Paman kecil. Miau miau bisa tidak makan. Tapi ibu dan bidi-bidi sudah lama lapar. Bisakah kau tidak memberikan makanan itu kepada orang lain? Miau miau. Aku tidak akan bisa mengubah citraku di hati kakak-kakak iparku dalam waktu dekat. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan langkah itu. Menyingkirlah kalian semua. Ini keluarga Sangku. Aku yang membuat keputusan di sini. Jika kalian berani menghentikanku lagi, aku akan mengusir kalian semua dari rumah. Menyingkir. Kakak ipar sulung, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tidak ada makanan tersisa di rumah. Kulihat hari masih pagi. Adik ipar keempat, adik ipar kedua. Kalian berdua pergilah mencari sayuran liar dulu. Begitu dia memberikan sayuran itu kepada Cui Cui, kita semua akan kelaparan lagi. Dimengerti? Kita memperlakukannya dengan sangat baik. Mengapa dia tidak tahu cara berterima kasih? Jika kau bertanya padaku dia hanyalah orang jahat, mengapa kita tidak berhenti memedulikannya saja? Diam. Seburuk apapun, paman kecil, dia tetap paman kecil kita. Kita harus merawatnya. Sudah cukup Xiao Tao, bagaimanapun juga dia tetap anggota keluarga yang kita. Mari kita bersabar sedikit lagi. Mungkin dia akan mengerti pada akhirnya. Bersabar sedikit lagi. Berapa lama tepatnya kita harus menanggung ini? Sampai kita semua mati kelaparan. Bahkan jika kita harus mati kelaparan, itu sudah takdir kita. Mulai sekarang, jika aku mendengar kalian menjelek-jelekan paman kecil lagi, jangan salahkan aku kakak ipar tertua kalian, karena mengusir kalian dari rumah. Aku minta maaf, kakak ipar sulung. Paman kecil, apakah paman benar-benar mengerti? Benar-benar bisa menukar barang. Sekarang hebat. Dengan ruang dan sistem ini, kakak-kakak iparku tidak perlu kelaparan lagi. Aku harus segera menggali lebih banyak sayuran liar dan menukarnya dengan lebih banyak barang. Siapa itu? Siapa yang berani berburu secara diam-diam di sini? Biar ku beritahu. Siang Anxian sepupu Xiang Jing. Ini wilayahku. Siapa yang mengizinkanmu berburu di sini? Itu Sang Ansen. Bocah bodoh ini, aku tidak tahu dari mana dia mendapatkan keberuntungan. Memiliki 5 kakak ipar yang sangat cantik. Dia tidak menghargai keberuntungannya. Begitu dia mati kelaparan, aku akan mengambil ke-5 kakak iparnya itu untuk diriku sendiri. Buka mata anjingmu dan lihat. Aku di sini untuk menggali sayuran liar. Kau sedang menggali sayuran liar. Siapa di desa ini yang tidak tahu bahwa kau itu pemalas tak berguna? Kau hanya bisa mencuri dan melakukan hal-hal licik. Kurasa kau hanya menggunakan alasan mencari sayur liar untuk datang ke sini dan berburu secara diam-diam. Sang Anseng, ini Gunung Tandus. Wilayah apa yang kau bicarakan? Kelima kakak laki-lakiku sudah mati kelaparan. Sekarang hanya aku yang tersisa. Kau masih menghalangiku di sini sekarang. Apa kau mencoba memaksaku mati juga? Sang Jing masuk akal. Anshen, kau tidak bisa mendorong orang ke jalan buntu. Tepat sekali. Setiap kali dia pergi ke gunung bersamanya, dia mengambil lebih dari setengah hasil buruan. Dengan dalih itu, untuk uang perlindungan. Itu terlalu berlebihan. Kalian semua diam. Aku tidak punya waktu untuk meladeni omong kosong. Dengan kalian orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Xiang Jing, jika aku tidak sedang terburu-buru memburu kelinci, lihat saja bagaimana aku akan menghajarmu.
Belum pasti siapa yang akan berurusan dengan siapa. The film was translated and narrated by M Media. Benih-benih ini bisa ditanam di dalam ruang, diberi nutrisi oleh mata air spiritual. Kita seharusnya bisa segera makan sayuran segar. Aku harus segera kembali. Kakak-kakak iparku mungkin sedang kelaparan. Kakak ipar sulung, sayuran liar di gunung seberang, sudah habis digali semua. Kami benar-benar tidak bisa menemukannya lagi. Tidak apa kalian semua istirahatlah dulu. Besok kakak ipar ketiga dan aku akan pergi mencari ke tempat yang lebih jauh. Kakak ipar kedua, apakah kau melihat paman kecil di gunung? Aku sama sekali tidak melihatnya. Kurasa, dia baru saja mengambil sayuran liar itu dan memberikannya kepada Hikui Cui. Yang Jing, bukankah kau bilang kau pergi ke gunung untuk menggali sayuran liar? Di mana sayuran liarnya? Memang tidak ada sayuran liar. Tapi aku punya ini. Beras. Beras, akhirnya kita punya beras untuk dimakan. Aku tidak menyangka hanya 5 jin beras putih akan membuat kakak-kakak ipar begitu bahagia. Tunjukkan kakak ipar berjuang keras dulu. Paman kecil, dari mana kau mendapatkan beras ini? Ini kakak ipar kedua. Paman kecil, dari mana paman mendapatkan biji-bijian ini? Ini disembunyikan oleh ayah dan ibu sebelumnya. Mereka bilang itu uang mahar untuk Hai Cui Cui. Aku pikir sekarang kita hampir mati kelaparan. Apa gunanya bicara soal mahar atau tidak? Cepat ambil untuk dimakan. Menyelamatkan nyawa adalah yang terpenting. Aku sudah menduganya. Ayah dan ibu pasti menyimpan sesuatu sebagai cadangan. Cepat pergi masak bubur. Biji-bijian ini, mungkinkah ini benar-benar disembunyikan oleh ayah dan ibu? Lalu saat kelima kakaknya mati kelaparan, mengapa dia tidak mengeluarkannya? Mungkinkah dia benar-benar sudah berubah? Kalian semua makanlah. Makanlah lebih banyak. Ayo makan. Ada apa? Apa yang kalian lakukan di sana? Mengapa kalian tidak datang ke meja untuk makan? Paman kecil kami hanyalah kaum wanita. Kami tidak bisa makan di meja. Budaya feodal membunuh orang. Kakak-kakak ipar mulai sekarang. Keluarga kita tidak membedakan antara pria dan wanita. Kita makan bersama. Jika ada makanan kita makan bersama. Jika ada hukuman kita tanggung bersama. Paman kecil, apa yang paman katakan? Ini adalah aturan yang ditetapkan leluhur kita. Itu tidak bisa diubah. Untuk mengubah pola pikir mereka yang sudah mendarah daging, aku benar-benar harus menggunakan karakter asli ini. Kalian tidak mendengar apa yang aku katakan, bukan? Kemari dan makanlah. Kakak-kakak ipar, singkatnya, hanya satu kalimat. Aku berjanji pada kalian bahwa tidak akan pernah lagi aku membiarkan kalian menderita kelaparan atau perlakuan buruk. Duduk dan makanlah. Paman kecil, apakah ini benar? Paman kecil yang memegang kendali sekarang. Kami semua mendengarkan paman. Geser bangku itu The film dan was duduklah. translated and narrated by M Ayo. Media. Benar.
Kakak-kakak ipar, besok semua orang akan pergi ke gunung bersama untuk menggali sayuran liar. Aku menemukan tempat yang bagus. Ada cukup banyak sayuran liar di sana. Apakah paman bersungguh-sungguh? Tentu saja itu benar. Mengapa aku harus berbohong pada kalian? Paman kecil, aku ingin ikut juga. Oke, miau-miau bagaimana kalau kau ikut juga? Mari kita berpisah dan bertindak sendiri-sendiri. Kakak ipar sulung dan miau-miau akan menjadi satu kelompok. Kakak ipar kedua dan kakak ipar ketiga akan menjadi satu kelompok. Kakak ipar keempat dan kakak ipar kelima akan menjadi satu kelompok. Paman kecil, aku ingin memetik sayuran liar yang paling besar. Miau-miau yang terbaik. Hati-hati sayang. Jangan lari terlalu jauh. Aku akan berhati-hati. Sayuran liar ini benar-benar besar. Tolong. Mengapa itu terdengar seperti suara kakak ipar ketiga? Kakak ipar ketiga, jangan bergerak, tunggu aku. Kakak ipar ketiga, apa yang terjadi padamu? Digigit ular. Digigit ular. Kakak ipar ketiga itu, ular berbisa. Kita perlu mengeluarkan racunnya dengan cepat. Tunggu. Paman kecil, aku adalah kakak iparmu. Ini tidak pantas. Aku satu-satunya pria yang tersisa di keluarga ini. Apa kau menolak mendengarkan apa yang aku katakan? Lepaskan. Yang Jing, apa yang kau lakukan? Wanita ini cukup kuat. Yang Jing, dia adalah kakak iparmu. Beraninya kau bertindak lancang padanya. Aku. Kakak ipar kelima omong kosong, apa yang kau bicarakan? Aku baru saja digigit ular berbisa. Paman kecil membantuku mengeluarkan racun ular itu. Kau lakukan ini selamatkan kakak ipar ketiga, bukan untuk bertindak lancang padanya. Kakak ipar kelima, kau salah paham pada paman kecil. The film was Paman berusaha translated menyelamatkanku. and narrated by M Media. Aku tidak percaya dia sebaik hati itu. Kakak ipar ketiga, obat ini bisa mensterilkan dan mendetoksifikasi. Semprotkan beberapa kali lagi. Tolong. Itu terdengar seperti suara kakak ipar sulung. Paman kecil pergi dan periksa dengan cepat. Lalu bagaimana denganmu? Aku baik-baik saja, satu ada di sini. Pergilah dengan cepat. Baiklah. Siunian. Lihat betapa gemuknya kelinci ini. Selama kau ikut denganku, aku jamin kau akan punya daging untuk dimakan setiap saat. Xiang Ansheng, cepat menyingkir. Kami akan pulang. Ibu, aku takut. Apa yang perlu ditakutkan? Mengikuti si sampah Xiang Jing itu, kau akan mati kelaparan cepat atau lambat. Tidak peduli seperti apa Xiang Jing, dia jauh lebih baik daripada pria sampah sepertimu. Sialan, kau menolak tawaran baik dan memilih jalan yang sulit begitu. Lepaskan aku, lepaskan. Xiang Ansheng, apa yang kau lakukan? Lepaskan aku, lepaskan. Zhang Anseng. Xiang Jing, kau si sampah, kau berani memukulku. Kakak ipar sulung, apakah kau baik-baik saja? Paman kecil. Aku baik-baik saja, kakak ipar baik-baik saja. Miau-miau. Jangan takut, miau-miau. Miau-miau ingin melindungi ibu. Kau anak yang baik, miau-miau. Zhang Anseng, kau berani menindas kakak iparku. Apa kau ingin mati? Xiang Jing, apa kau mencoba memberontak? Beraninya kau memukulku. Kau percaya aku lapor berwenang dan membiarkanmu mati kelaparan di penjara. Mari lihat, siapa berani hentikan aku. Kau berpura-pura menjadi korban, padahal kau penjahatnya. Terus kenapa? Aku bisa pilih tak lapor berwenang, asalkan kau ikut denganku. Kau, Laporkan saja ke pihak berwenang. Apa hakmu melaporkannya ke pihak berwenang? Aku memukulmu sebagai bentuk pertahanan diri yang wajar. Tapi kau melecehkan wanita. Kurasa kaulah yang seharusnya dikurung. Siapa yang kau coba takuti? Hanya ada kita bertiga di sini. Siapa yang bisa membuktikan aku melecehkannya? kami semua bisa membuktikannya. Paman kecil, laporkan saja ke pihak berwenang. Dia bantu kakak sulung melampiaskan marah. Aku akan menganggap diriku sial. Selama kau mengikutinya, kau akan mati kelaparan cepat atau lambat. Jangan mohon aku terima saat tiba. Tunggu. Kau boleh pergi.
Tapi kelinci itu harus tinggal. Kenapa? Aku memburu ini sendiri. Kami bisa saja tidak melaporkannya ke pihak berwenang. Kelinci ini harus ditinggalkan sebagai kompensasi. Baiklah. Bocah tunggu saja pembalasanku. Sekarang kita punya daging untuk dimakan. Paman kecil, mengapa kau tidak melaporkannya kepada pihak berwenang? Yang Anxiang ini melakukan hal buruk. Dia harus dihukum. Kakak ipar kelima, lapor berwenang bisa hukum Sang Anseng. Tapi jika kita melaporkannya, kakak ipar sulung akan jadi bahan gosip. Jangan khawatir. Sang Anseng itu, kita punya kesempatan urus dia nanti. Xia Oto, paman kecil punya rencananya sendiri. Mari kita dengarkan saja dia. Apakah kau yakin tidak takut pada Xiang Anxiang? Kakak ipar kelima jangan khawatir. Kita akan punya banyak kesempatan untuk berurusan dengannya nanti. Ayo pulang dulu. Kakak ipar ketiga masih terluka. Kakak ipar ketiga kau terluka? Aku baik-baik saja kakak ipar sulung. Aku digigit ular. Paman kecil sudah membantu mengeluarkan racun ularnya. Dan mengoleskan obat herbal. Syukurlah, syukurlah. Aku tidak menyangka paman tahu banyak hal. Kalau begitu mari kita pulang bersama. Ayo pergi. Kakak ipar sulung, mari kita makan kelinci ini hari ini. Kalau tidak, jika disimpan lebih lama, mungkin akan busuk. Baiklah, aku setuju. Setelah kita selesai makan ini, aku tidak tahu kapan kita akan makan daging lagi. Kakak-kakak ipar jangan khawatir. Aku akan berusaha di masa depan untuk memastikan kita punya daging di setiap jam makan. Benar kakak ipar sulung. Jangan makan sayur liar hari ini. Aku punya sayuran segar di sini. Mari kita masak bubur sayur. Dari mana kau mendapatkan sayuran ini? Tepat sekali. Tanahnya sangat kering sekarang. Bagaimana mungkin ada sayuran? Dari mana kau mendapatkan sayuran ini? Jika aku memberitahu mereka, aku punya ruang sistem. Mereka mungkin akan ketakutan setengah mati. Tadi siang, aku bertemu pedagang keliling yang mengumpulkan sayur liar. Dia bilang dia bisa menukar sayur liar dengan gandum. Di mana ada pedagang keliling seperti itu akhir-akhir ini? Sayuran liar tidak ada harganya. Gandum adalah yang berharga. Siapa yang mau menukar gandum dengan sayuran liar? Tepat sekali. Aku seharian gali sayuran liar. Kenapa tak pernah jumpa pedagang keliling begitu? Ini memang agak berlebihan bagiku. Baiklah. Mungkin paman bungsu kita hanya sedang beruntung. Sudah cukup baik jika ada yang bisa dimakan. Kulihat hari sudah mulai larut. Ayo kita memasak. Kakak ketiga, kau terluka. Beristirahatlah dengan baik. Baiklah. Akhirnya aku punya daging untuk dimakan. Kakak ipar sulung benar. Selama ada makanan cukup, aku sangat berharap aku bisa bertemu pedagang keliling itu lain kali juga. Mengapa seseorang dari keluarga Zhang keluar? Kau ini, 5 saudara laki-laki meninggal karena kelelahan dan kelaparan. Sun Fu ayah Sun Lan Er. Dan hanya kau yang tersisa. Jika aku tahu ini lebih awal, aku tidak akan menikahkan putriku ke dalam keluargamu. Apa yang kau lihat? Aku sedang membicarakanmu. Di mana Lan Er? Aku harus membawanya pergi. Kau adalah. Zhang Jing jangan berpura-pura bodoh. Di mana Lan Er? Aku ingin membawanya pulang. Tuan tolong jangan marah dulu. Tenanglah. Dengarlah. Siapa yang kau panggil Tuan? Ayah, The film was translated Mengapa kau ada and di sini? narrated Mengapa kau by pikir aku di Media. sini? Jika aku tidak datang sekarang, kau pasti sudah mati kelaparan. Ayo pulanglah bersamaku. ayah, aku tidak akan kembali. Aku hidup cukup baik di sini. Benar sekali Paman Sun. Tolong jangan khawatir dulu. Apakah ada kesalahpahaman di antara kita? Salah paham apa? Seluruh desa membicarakannya. Kau bawa 5 kakak ipar ke gunung gali sayuran liar. Jika ada sedikit saja sisa biji-bijian di rumah, apakah kau akan pergi menggali sayuran liar? Ayah tidak seperti itu. Apa maksudmu bukan seperti itu? Awalnya aku berpikir untuk menikahkanmu ke dalam keluarga Shang, karena keluarga mereka makmur dalam hal jumlah anggota, dan hidupmu tidak akan susah. Sekarang tinggal si pemalas urus rumah. Kehidupan baik macam apa yang tersisa untuk dijalani? Ayo pulang. Ayah, aku tidak akan kembali. Ramuan sihir apa yang diberikan keluarga Shang padamu, sampai membuatmu begitu setia untuk tinggal di sini? Ayah Sun Lan Er juga sangat mengkhawatirkan putrinya. Jika salah itu reputasi tubuh asliku. Reputasinya terlalu buruk. Ulurkan tanganmu. Ayah, silakan pukul aku. Tapi aku tidak akan kembali. Ayah, ini adalah... Ibu dan ayah, sudah menduga kau tidak akan ikut pulang bersamaku. Jadi kami menyiapkan sedikit biji-bijian untukmu. Kau adalah putriku. Bagaimana mungkin aku tega melihatmu mati kelaparan di sini? Simpan biji-bijian itu dengan aman. Jangan biarkan orang lain mencurinya. Ayah, kita tidak bisa menerima gandum ini. Benar sekali Paman Sun. Kami punya gandum di rumah. Kakak ipar tak biar kau lapar, tak perlu beri kami. Lagi pula saat ini, keadaan sulit bagi setiap keluarga. Gandum ini
Tolong ambil kembali. Kau diamlah. Jika kau punya biji-bijian, apakah kau akan pergi menggali sayuran liar? Paman kecil. Kakek Sun keluarga kami benar-benar punya makanan. Kami bahkan makan daging kelinci kemarin. Kami benar-benar tidak butuh kau memberi kami makanan. Sungguh. Ya, Xiang Jing, kau benar-benar tidak punya malu. Apa kau yang memburu kelinci itu? Kau berani sombong depan Paman Sun. Sang Anseng, apa yang kau lakukan di sini? Miao Miao, jadilah anak baik. Pergilah bermain di dalam rumah. Ibu, orang jahat itu ada di sini, Ibu. Gadis ini, Coba mati dia sekali lagi. Jangan salahkan aku jika aku tidak sopan padamu. apa maumu? Kau memakan kelinci yang kuburu. Kau pikir bisa hidupi keluarga? Sampah. Kau ingin berkelahi. Situasi kacau di keluarga Xiangmu ini. Lebih baik aku tidak ikut campur, putriku. Ambil makanan ini. Ayah akan datang menemuimu lagi nanti. Jika keluarga Xiang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup, pulanglah ke rumah. Aku pergi. Ayah, Paman Sun, hati-hati. Hati-hati Paman Sun. Lan Er, tolong jangan menangis. Wajah secantik itu tidak akan terlihat bagus jika kau menangis. Zhang Anseng, jauhi kakak ipar ketigaku. Jika kau menyentuhnya lagi, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan padamu. Bagaimana bisa cengkraman anak ini begitu kuat? Aku merasa setelah meminum air dari mata air spiritual, di dalam ruang itu, tubuhku lebih kuat dari sebelumnya. Xiang Jing, aku ini sepupumu, memperlakukanku seperti ini. Apa kau percaya aku akan? Xiang Ansheng, kau berani kembali. Jangan jadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Kau memakan kelinciku, dan kau berani melawanku. Xiang Ansheng, kau tidak diterima di sini. Pergi segera. Tidak menyambutku. Lihat apa ini? Kakak ipar. Ini burung pegar. Bagaimana menurutmu Siunian? Aku tidak akan mempermasalahkan apa yang terjadi hari itu. Hari ini aku akan memberimu kesempatan lagi untuk memilih. Kau harus berpikir jernih. Jika kau ikut denganku, kau tidak perlu khawatir soal makanan lagi. Keluar. Chen Siunian, jangan menolak tawaran baik hanya untuk berakhir dalam kesulitan. Sudah kubilang. Aku sudah memberimu kesempatan. Kau lebih memilih mati kelaparan daripada menjadi wanitaku begitu. Xiang Ansheng, saat kau perlahan sedikit demi sedikit mengambil tanah suamiku, aku sudah melihat dengan jelas orang seperti apa kau ini. Bahkan jika aku harus mati, aku tidak akan pergi bersamamu. Baiklah, kau memang punya nyali. Jika kau tidak mau ikut denganku, masih banyak yang lain yang mau. Siapa di antara kalian yang mau ikut denganku? Burung pegar ini akan jadi milik siapapun yang mau. Ditambah lagi ada banyak beras dan tepung di rumah. Lihat. Kalian semua benar-benar tidak tahu berterima kasih. Saudara Ansheng, aku bersedia. Saudara Ansheng, Cucu tunangan Xiang Jing. aku bersedia pergi bersamamu. Bukankah ini Cui Choi? Ansheng, Jadi ini tunangan pemilik tubuh asli. hai cuy, apa maksudmu dengan itu? Kau adalah tunangan Sang Jing. Jangan bicara omong kosong. Kau dan Jiang Jing hampir mati kelaparan. Dan kau masih berpikir untuk menikah? Jika aku menikah ke keluargamu, itu hanya akan menambah satu mulut lagi untuk diberi makan. Apakah sayuran liar yang kau cari cukup untuk dimakan? Dan juga, Yang Jing ini adalah pemalas tak berguna. Jika aku menikah ke sini, bukankah aku hanya akan menunggu kematian bersama kalian semua? Aku tidak sebodoh itu. Hei, Kui Cui, kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk dirimu. Jika bukan karena Yang Jing sebelumnya, yang terus-menerus mengirim makanan ke keluargamu, kau sudah lama mati kelaparan. Kau tidak akan berada di sini hari ini. Kau tidak tahu berterima kasih. Jeti, bagaimana dengan itu? Dia memang membantuku, tapi aku tidak bisa mengorbankan hidupku sendiri. Hanya untuk membalas budi bukan? Lagi pula, cuaca buruk ini. Siapa yang tahu berapa lama kekeringan ini akan berlangsung? Keluarga saudara Ansheng punya makanan dan minuman. Kenapa aku menderita tunggu mati di rumahmu? Hai cuy kui kau, kakak ipar sulung. Adapun kalian semua, teruslah hidup dengan pemalas tak berguna ini. Hari-hari kekeringan ini masih panjang. Siapa yang tahu berapa lama kalian bisa bertahan? Hai cucu, orang yang tidak tahu berterima kasih sepertimu. Aku bahkan tidak akan melirikmu 2 kali. Kuharap kau ingat pilihanmu hari ini. Dan jangan pernah menyesalinya. Aku menyesal. Yang Jing, aku beritahu kau. Aku tidak akan menyesalinya. Sebaliknya kau, jangan tunggu sampai kau hampir mati kelaparan sebelum kembali untuk mencariku. Cui Cui memang yang paling masuk akal. Ayo pulang.
Kakak akan memasakkan burung pegar liar untukmu. Zhang Ansheng bisa berburu. Kenapa aku tidak bisa? Lagi pula aku bisa menukar beberapa peralatan berburu. Bimal System. Tingkat keberhasilannya harusnya lebih tinggi dari mereka. Paman kecil, aku tahu paman, untuk Hai Cui Cui, telah melakukan banyak hal, tapi kalian berdua benar-benar tidak cocok. Seorang pria sejati, jika bisa mengambilnya harus bisa melepaskannya. Paman kecil jangan sedih, Hai Cui Cui orang itu sama sekali tidak sebanding dengan usahamu. Dia juga tidak sebanding dengan kesedihanmu. Kau pantas mendapatkan yang lebih baik. Kau tidak berpikir untuk memberikan gandum keluarga kepada Hai Cui Cui lagi kan? Kakak-kakak ipar. Kalian salah paham. Bagaimana mungkin aku merasa sedih karena Cui Cui? Sekarang pikir cara berburu ke gunung. Jika kita makan sayur setiap hari, bagaimana kakak ipar tambah berat badan? Omong kosong apa yang kau bicarakan bocah? Benar sekali paman kecil. Di dunia saat ini, bisa makan sayuran saja. Kami sudah sangat puas. Berburu itu sangat berbahaya. Keselamatanmu adalah hal yang paling penting. Jangan khawatir kakak ipar. Aku pasti dapat daging untuk kalian makan. Tapi adik ipar, kau belum pernah berburu bisa lakukan. Jangan khawatir kakak ipar kedua. Aku pernah naik gunung dengan kakak dan lainnya. Aku belajar beberapa hal. Lagi pula, segala sesuatu pasti ada yang pertama kalinya. Aku mendengar penduduk desa berkata, ada babi hutan di gunung. Mereka menyerang orang. Kau harus berhati-hati. Baiklah kakak ipar ketiga, aku akan berhati-hati. Baiklah hari sudah mulai larut. Aku harus bergegas naik ke gunung. Miau-miau bawakan keranjang itu ke paman. Anak baik tunggulah aku kembali. Aku akan membawakanmu daging untuk dimakan ya. Aku pergi dulu kakak-kakak ipar. Tunggu aku kembali ke rumah. Kakak ipar sulung. Tidakkah kau berpikir, adik ipar tampak berbeda. Seolah-olah dia telah menjadi orang yang benar-benar berbeda. Ya. Sejak dia pingsan dan terbangun terakhir kali. Dia seperti orang yang benar-benar berbeda. Katakan padaku. Apakah dia telah dirasuki hantu? Omong kosong apa tentang kerasukan hantu itu? Mungkin dia hanya sudah dewasa. Dan tiba-tiba mengerti banyak hal. Mengingat betapa malasnya dia. Siapa yang tahu berapa lama ini akan bertahan? Semuanya sudah siap. Yang kurang hanyalah mangsanya. Beberapa ekor ayam ini bisa dipelihara di dalam dimensi ruang. Mulai sekarang kita punya persediaan daging terus. Beberapa butir telur ini akan dihitung sebagai hidangan tambahan untuk makan malam nanti. Aku akan pergi memeriksa perangkap hewan lagi. Lihat siapa yang kita punya di sini. Bukankah ini sepupuku? Ada apa? Apa kau datang ke sini untuk menggali sayur liar, kakak Ansheng? Lihat. Dia bahkan membawa busur dan anak panah. Dia benar-benar membawa busur dan anak panah. Apakah dia ke sini untuk berburu? Lanjutkan. Ambil keranjangnya untukku. Mari kita lihat apa yang dia tangkap. Kakak Ansheng, ada telur. Kembalikan padaku. Hanya telur busuk dan kau menghargainya begitu rupa. Xiang Jing, kau benar-benar hebat. Kau hanya berhasil memungut beberapa telur busuk di gunung. Bukankah kalian semua juga gagal menangkap apapun? Biar ku beritahu, saat aku sedang berburu, kau masih berlarian di sini dengan celana bolong. Mari urus urusan sendiri. Dan jangan saling mengganggu. Kembalikan telur-telur itu padaku. Aku pergi sekarang. Kau boleh pergi jika mau. Tapi tinggalkan telur-telurnya di sini. Ada apa? Apakah kau kesal? Datang dan ambil sendiri. Apa kau ingin memulai perkelahian? Sudah kubilang, seluruh area ini adalah wilayahku. Aku telah menyita telur-telurmu. Anggap saja itu biaya perlindunganmu. Selain itu apapun kau buru mulai sekarang. Setiap hasil buruan, kau harus membaginya setengah denganku. Mengatakan itu, sama saja dengan memutus mata pencaharian seseorang. Aku sudah memberimu jalan untuk hidup, dengan memintamu menyerahkan kelima kakak iparmu. Kau tidak setuju. Wanita-wanita itu bahkan membantumu melawanku. Aku akan memutus mata pencaharianmu. Apa kau mencari masalah? Xiang Jing,
Apel, aku sudah lama tidak menyukai wajahmu. Mengambil kesempatan ini, aku akan memberimu pelajaran yang setimpal. Serang dia, pukul dia sampai dia menyerah. Mau ronde lagi. Kenapa kau melihatku? Serang dia, jatuhkan dia, dan telur-telur ini jadi milikmu. Ayo. Tidak, Kakak Anshen, aku tidak bisa mengalahkannya. Aku tidak tahu dari mana bocah ini mendapatkan kekuatannya. Tunggu sebentar, bagaimana kalau begini? Ambil telur-telurnya, aku tidak akan melawanmu, agar orang lain tidak bilang aku menindasmu. Bagaimana kalau kita bertaruh? Siapapun yang kalah, memberikan jatah makan sebulan kepada yang menang bagaimana? Jatah sebulan itu keuntungan, jika aku menang kenapa tidak? Bagaimana kau ingin bertaruh? Mari bertaruh siapa yang menangkap lebih banyak buruan hari ini. Aku selalu merasa pasti ada yang salah di sini. Tapi jatah sebulan. Tentu bukan jumlah yang kecil. Ditambah lagi aku punya kemampuan ruangku. Aku pasti bisa memenangkan taruhan ini. Lagi pula, jika aku bisa menang melawannya dalam berburu, reputasiku di desa mungkin akan sedikit membaik. Tak masalah meski lubang buaya atau sarang harimau. Aku harus memberanikan diri masuk ke dalamnya. Kau mau bertaruh atau tidak, cepat Wan? Baiklah, aku akan bertaruh denganmu. Xiang Jing, kau masih terlalu hijau dalam hal berburu. Kali ini, kau pasti akan kalah. Babi hutan suka aroma daun ini. Xiang Jing, aku akan memastikan kau digigit sampai mati oleh babi hutan hari ini. Jangan bicara terlalu cepat. Belum pasti siapa yang akan menang atau kalah. Ada babi hutan pemangsa manusia di gunung, kau tahu. Sepupuku tersayang. Kau harus berhati-hati. Mungkinkah itu terkena babi hutan? Kelinci ini cukup gemuk. Aku ingat aku memasang jebakan lain di sekitar sini. Seharusnya ada lebih banyak tangkapan. Paman kecil belum kembali semalaman. Kakak ipar sulung pergi mencari mereka. Dan masih belum kembali. Tidak mungkin terjadi sesuatu yang serius, bukan? Tidak, aku harus pergi mencari mereka. Lan Er sendirian di rumah. Kakak Anshen, bocah itu masih menentang kita kemarin. Jadi hari ini barang-barang di halaman ini, bukankah seharusnya menjadi milik kita semua? Kalian semua geledah dengan teliti nanti. Xiang Jing bicara begitu menantang. Dia pasti menyembunyikan banyak hal. Cepatlah, pergi cepat, pergi cepat. Kau tidak diizinkan untuk main-main. Kalian adalah bandit. Bagaimana bisa Xiang Anxiang ini mulai merampok kita begitu terang-terangan? Mengapa kita tidak pergi membantu mereka? Sun Lanner sendirian di rumah itu, dia terlihat sangat menyedihkan. Kau, jangan terlibat dalam kekacauan ini. Yang Jing ini rakus dan pemalas. Hanya mengandalkan kakak-kakak iparnya untuk menghidupinya. Kalau kau tanya padaku, dia dan Xiang Anxiang mengenai masalah gandum sudah sepakat sejak lama. Apa yang kau katakan itu benar. Kudengar Xiang Jing tidak pernah peduli pada kakak-kakak iparnya ini. Bukankah begitu? Dan memberikan semua tanah keluarga kepada Xiang Anxiang. Mungkin dia ingin menggunakan aset terakhirnya yang tersisa untuk ditukar dengan gandum. Berhenti kalian semua. Berhenti. Kakak ipar sulung akhirnya datang. Xiunian, syukurlah kau sudah kembali. Cepat kemasi barang-barangmu dan pulang bersamaku. Yang Anxiang, aku muak. Kau sudah mencuri tanah kami sebelumnya. Ada apa? Sekarang kau berani mencuri orang secara terang-terangan. Xiao Tao, aku suka watakmu yang berapi-api. Tapi kata-katamu terlalu kasar, bukan? Apa maksudmu mencuri? Xiang Jing sendiri yang memberikannya padaku. Lagi pula jangan lihat Xiang Jing yang sekarang bersikap seperti orang baik. Mungkin saat tiba waktunya untuk sesuap gandum, dia akan menyerahkan kalian semua padaku satu persatu. Tepat sekali. Kalian semua cepat kemasi barang-barang kalian dan ikuti kakak Anshengku. Hemat tenaga kalian nanti untuk bolak-balik. Xiang Anxiang, kau binatang, menindas istri saudaramu sendiri. Bahkan jika kami semua mati, kami tidak akan pergi bersamamu. Tunggu sampai paman kecil, dia tidak akan membiarkanmu lolos. Aku akan katakan yang sebenarnya. Xiunian, Xiang Jing, dia tidak akan kembali lagi. Berhentilah memikirkannya. Apa maksudmu dengan itu? Ini pakaian paman kecil. Xiang Jing yang kalian rindukan itu sudah mati.
Jika ingin menyalahkan seseorang, orang itu melawan kita salahkan Sang Jin. Jadi berakhir seperti ini. Dia pantas mendapatkannya. Diam. Yang Jing pasti akan kembali. Ya, Paman pasti akan kembali. Yang Jing, apakah kau benar-benar akan kembali? Sun Lan berhentilah menipu dirimu sendiri. Aku beritahu kau, kemarin kami ada di gunung, dan kami melihat babi hutan. Babi hutan yang lapar memakan segalanya. Tepat sekali, saat ini babi hutan sedang kelaparan dan mengamuk. Saat mereka mengamuk 3 orang, bahkan 3 orang mungkin tidak akan mampu menanganinya. Apakah menurutmu Sang Jin, yang terlihat seperti pengecut itu, bisa menangani babi hutan? Tentu saja tidak. Tidak, apa yang harus kita lakukan? Paman kecil, dia tidak benar-benar dimakan babi hutan kan? Pantas saja Yang Jing tidak pulang sepanjang malam. Dia mungkin benar-benar bertemu babi hutan. Kudengar babi hutan. Mereka bepergian dalam kawanan. 1 ekor saja sudah sulit dihadapi, apalagi 1 kawanan. Aku bicara tentang Xiang Jing. Dia mungkin tidak akan selamat. Keluarga Xiang Lema tak punya pria lagi, meninggalkan para janda ini. Di masa-masa seperti ini, bagaimana mereka bisa hidup tanpa dukungan? Siun yang Sang Jin sudah mati. Apa gunanya kalian menjaga aset keluarga Xiang? Apa gunanya? Lebih baik kemasi barang-barang kalian segera, dan pulang bersamaku. Bukankah begitu? Tepat sekali. Xiang Jing pernah berkata dulu, bahwa kalian harus datang ke rumahku, untuk bekerja sebagai pembantu. Sekarang, setelah Xiang Jing mati, kalian tak punya siapa lagi diandalkan. Melihat penampilan kalian, sungguh sia-sia, jika hanya menjadi pembantu. Bagaimana kalau kalian pulang bersamaku, dan menjadi selirku? Jika kalian melayaniku dengan baik, aku jamin kalian hidup mewah. Aku muak, biarku beritahu. Bahkan jika kami semua mati kelaparan, kami tidak akan pernah pergi bersamamu. Jangan harap, jangan mendekat. Kakak ipar sulung benar. Jika kau berani mendekat, aku akan melawannya sampai mati. Si Otto. Kalian para wanita, jangan menolak tawaran baik hanya untuk berakhir dalam kesulitan. Biarku beritahu, sejak kalian menikah ke keluarga Xiang, kalian semua adalah anggota keluarga Xiang sekarang. Sekarang, setelah Zhang Jin dan kelima kakak iparnya, semuanya mati. Sebagai sepupu mereka, sudah sepantasnya aku yang menampung kalian. Ikat mereka semua untukku. Jangan mendekat. Apa yang kau lakukan? Jangan sentuh aku. Menjauhlah atau akan kubuat kau menyesal. Biarkan yang satu ini untukku. Biarkan aku bersenang-senang dulu. Yang Jing. Tolong, tolong. Berhenti. Berhenti. Siapa yang berani menyentuh kakak iparku? Anak panah berikutnya akan tepat mengenai matamu. Paman kecil, paman baik-baik saja. Itu sungguh luar biasa. Dia benar-benar kembali. Ibu kau menyuruhku menunggu paman kecil di pintu masuk desa. Lihat aku benar-benar menemukannya. Miau-miau yang terbaik. Paman kecil. Dia tidak mati. Xiang Jing, kau tidak mati dimakan babi hutan. Apa yang terjadi di sini? Tadi Xiang Enxiang dan yang lainnya mengatakan Yang Jing sudah mati. Bukankah dia baik-baik saja sekarang? Bukan hanya dia baik-baik saja. Lihat babi hutan itu. Dia bahkan membawanya kembali ke sini. Babi hutan ini benar-benar hanya patuh padanya. Kudengar. Babi hutan di pegunungan itu sangat ganas. Kakak Ansheng Xiang Jing ini sepertinya telah menjadi jauh lebih tangguh. Yang Jingku benar-benar punya kemampuan. Kau tahu babi hutan ini, beberapa orang saja tidak bisa menangkapnya. Dan beberapa orang bahkan terluka. Namun dia sendirian. Berhasil tangkap babi hutan dan bawa kembali. Dan babi itu masih hidup. Kehidupan keluarga mereka pasti akan membaik sekarang. Daging babi hutan ini, mereka bisa memakannya untuk waktu yang cukup lama. Ya. Kakak ipar sulung, apakah kalian semua baik-baik saja? Apakah kau baik-baik saja? Kakak ipar, jangan khawatir mereka yang menindas kalian. Tidak akan kubiarkan satu pun lolos. Kakak Xiang Jing ini, sepertinya dia benar-benar berbeda dari sebelumnya. Bisakah kita masih mengalahkannya? Ya kakak, mungkin kita harus meminta maaf padanya. Ayo pergi. Cedera yang dia berikan padaku terakhir kali masih terasa sakit sekarang. Jika tidak kita pasti sudah menderita kerugian besar. Apa maksudmu pergi? Kami semua, apakah kami benar-benar takut padanya? Kalian sebaiknya berlutut dan minta maaf pada kakak-kakak iparku. Jika tidak, tak seorang pun dari kalian akan pergi. Dan kau Sang Anse, jatah makan selama 1 bulan. Aku menuntutmu mengantarkannya ke rumahku besok. Kau bilang kau yang menangkap ini, jadi pasti kau yang menangkapnya. Aku tetap percaya, kau hanya memungut apa yang dilewatkan pemburu tua. Dan kau pikir bisa menipuku soal gandumku. Aku tahu kau hanyalah pembohong licik. Jadi dia mengandalkan memungut sisa-sisa. Aku tahu Xiang Jing bakat ini. Kapan dia menjadi begitu tangguh? Jadi ternyata dia mengandalkan memungut sisa-sisa. Xiang Jing berhenti berpura-pura. Kami tahu persis apa kemampuanmu. Kami semua tahu jelas soal itu. Aku beritahu kau, jika kau pikir bisa menipuku soal jatah makananku, kau pasti sedang bermimpi. Zhang Ansing, kalian benar-benar keras kepala sampai mati. Aku sudah memberimu pelajaran sekali di gunung. Mengapa kau belum juga belajar? Menurutku kalian bahkan lebih buruk dari itu.
Xiang Jing, apa maksudmu dengan itu? Memungut babi hutan membuatmu merasa hebat. Jika kau ingin mengambil gandumku, sama sekali tidak mungkin. Apa kau mencoba mengingkari janji? Yang Jing, sebaiknya kau jangan melawan Jiang Enxiang dan kelompoknya. Dia punya koneksi dengan para preman dari desa sebelah. Kau tidak bisa mengalahkan mereka. Benar sekali Yang Jing. Saat waktunya tiba, kau tidak hanya tidak bisa melindungi kelima kakak iparmu, mungkin nyawamu sendiri juga akan melayang. Xiang Jing, aku sarankan kau dengan cepat dan benar berlutut dan minta maaf padaku. Lalu serahkan kelima kakak iparmu padaku dengan tangan terbuka. Maka aku akan mengampuni nyawamu. Xiang Jing, kami telah menyusahkan paman. Aku akan segera pergi meminta maaf. Kakak ipar, aku sudah berjanji pada kalian semua bahwa aku pasti akan membiarkan kalian hidup dengan layak. Aku tak biarkan kalian menderita lagi. Kau sengaja ingin melawanku begitu. Saudara-saudara serang. Aku beritahu kau, hari ini kau harus menyerahkan semua biji-bijian yang kau miliki di rumah. Dan babi hutan ini juga. Jika tidak, tunggu saja dan lihat. Sang Anseng, kau boleh mengambil babi hutan itu. Tergantung kau punya kemampuan ambil sendiri. Xiang Jing, apa yang kau coba lakukan? Kau menginginkan babi hutan itu kan? Datang dan ambil sendiri. Kakak, Xiang Jing tidak akan benar-benar menggunakan busur dan anak panah untuk menembak kita kan? Dia hanya bajingan kecil. Bagaimana mungkin kami tidak bisa mengalahkannya? Serang dia. Sang Anseng, kau pikir kau mau lari kemana? Xiang Jing, aku minta maaf, aku minta maaf. Mati kau. The film was translated Ya and ampun, Xiang narrated Jing, by kapan M kau Media. diam-diam belajar memanah, tepat sasaran setiap tembakan? Ini sungguh luar biasa. Pantas saja Yang Jing bisa berburu babi hutan sebesar itu. Paman kecil benar-benar hebat. Sang Anseng, aku harus berterima kasih padamu. Berkat dirimu yang mengoleskan sari herbal penarik babi hutan ke tubuhku dengan niat memancing babi hutan untuk melukaiku. Kalau tidak, bagaimana aku bisa tangkap babi hutan? Sang Anseng, niatmu sungguh jahat. Sebagai sepupu yang lebih tua, sudah cukup buruk kau tidak membantu adikmu, tapi kau bahkan menjebak adikmu sendiri. Bajingan hina. Kau bicara omong kosong. Jika aku ingin mencelakaimu, apakah kau akan berada di sini dalam keadaan baik-baik saja? Jika kau berani bertindak seperti ini lagi, aku akan melaporkanmu ke pihak berwenang atas tuduhan fitnah. Omong kosong atau tidak, kau tahu di hati, tapi fokus pada masalah kau menindas kakak-kakak iparku hari ini. Kalian semua harus membayar harganya. Yang Jing, Yang Enxiang ini punya koneksi dengan penguasa lokal di desa sebelah. Jika kita menghadapinya secara langsung, hasilnya hanya akan kehancuran bagi kita semua. Menurutku, kita harus pikirkan masalah ini matang untuk jangka panjang. Benar, Yang Jing. Pada akhirnya kita tetaplah pihak yang lemah melawan yang kuat. Setuju, aku akan mendengarkan kakak-kakak iparku. Kita tidak terburu-buru mengenai masalah ini. Kita akan pertimbangkan matang. Cepat atau lambat aku akan berurusan dengan orang ini. Zhang Anseng, hari ini mengingat kehadiran kakak-kakak iparku, aku akan melepaskanmu. Tapi taruhan di antara kita harus kau tepati. Jika kau tidak menepatinya, aku akan melawannya sampai titik darah penghabisan. Kita lihat kepalan siapa lebih keras. Baiklah. Besar. Aku akan mengirimkannya padamu, besar. Paman kecil, benar-benar hebat. Sudah lama sekali sejak aku makan daging sebanyak ini. Zhang Jing, kapan kau diam-diam belajar memanah? Ini sungguh luar biasa. Aku sudah katakan bahwa aku pasti akan melindungi kalian semua dan memastikan kalian hidup dengan layak. Aku memegang janjiku. Yang Jing, kau benar-benar berbeda sekarang dibandingkan sebelumnya. Kau bisa berburu, terlebih lagi. Kau bahkan berdiri untuk melindungi kami tadi. Yang Enxiang tampak sedikit takut padamu tadi. Aku sungguh berharap kau tetap seperti ini. Kakak ipar, dulu aku bodoh. Sekarang, karena tidak ada pria di keluarga ini, aku harus memikul tanggung jawab ini untuk menjaga kalian semua. Yang Jing, sungguh luar biasa kau berpikir seperti ini. Sekarang setelah kakak-kakak ipar mengikutimu, mereka punya harapan lagi. Kakak-kakak ipar, tanpa kalian, keluarga ini sudah lama hancur. Yang aku inginkan sekarang adalah membalas budi kalian. Tenang saja, aku pasti tidak akan membiarkan kalian hidup susah lagi. Kehidupan sulit yang kita jalani sebelumnya, aku pastikan kalian makan daging tiap waktu. Sangat enak. Makan daging setiap waktu. Mudah bagimu untuk mengatakannya. Kau baru saja bilang kau melihat He Cui Cui. Dan bukankah kau langsung mengubah sikapmu?
Keluarga siapa yang sedang memasak daging ini? Baunya sangat sedap. Aroma daging ini, mengapa baunya seperti tercium dari rumah keluarga Xiang? Miau, miau. Miau, miau. Beritahu aku apa yang kau makan akhir-akhir ini. Dan aku akan memberikan ini padamu. Aku tidak mau. Ibu bilang kita tidak boleh sembarangan makan pemberian orang luar. Lagi pula kau adalah orang jahat. Kau menindas paman kecil. Aku benar-benar tidak mau. Gadis kecil yang malang, aku baik hati tawarkan makanan padamu, dan kau bicara seperti itu padaku. Kau pantas mendapatkannya, bersama dengan pamanmu yang pemalas itu, agar mati kelaparan bersama-sama. Kau tidak boleh bicara seperti itu tentang paman kecilku. Paman kecil bukan pemalas tak berguna. Paman kecil pergi berburu sebelum fajar. Dia tidak akan membiarkan kita kelaparan. Jangan bicara seperti itu tentang paman kecilku. Berburu? Dengan tubuhnya yang sekurus monyet itu, apa yang mungkin bisa dia tangkap? Menurutku, dia hanya pergi berkeliaran. Dia hanya berhasil mengibuli gadis bodoh sepertimu. Biar ku beritahu. Saat kau besar nanti, berhati-hatilah paman kecilmu. Mungkin akan menjualmu sebagai pelayan. Kau akan mengalami masa sulit saat itu. Kau berbohong, kau orang jahat. Aku akan memberitahu paman kecilku bahwa kau menindasku. Hai cuy, apa yang kau lakukan? Miau miau, apa yang kau katakan pada adik ipar? Paman kecil, dia memanggilmu pemalas tak berguna. Dan dia juga bilang, kalau aku sudah besar nanti, kau akan menjualku. Menjualku sebagai pelayan. Miau miau, jangan takut. Adik ipar tidak akan menjualmu. Tunggu sebentar. Adik ipar akan membangunkanmu rumah baru. Membiarkanmu jadi nona muda sulung. Keluarga Xiang, bagaimana menurutmu? Yang Jing mengatakan hal-hal seperti itu, menipu seorang anak kecil. Tidakkah kau merasa malu? Lihat, pagar rumahmu hampir roboh. Kau bahkan tidak bisa makan sampai kenyang. Dan kau masih menyombongkan diri di sini. Untungnya aku tidak menikahimu saat itu. Jika tidak, aku takut aku akan mati kelaparan di gubuk jerami yang rusak ini. Hai cuy, aku tak punya tenaga debat sekarang. Pergi sana. Yang Jing, kau benar-benar telah berubah. Beraninya kau bicara padaku seperti itu? Zhang Jing, apa yang terjadi? Ada apa? Apa yang terjadi? Hai Cui Cui, apa yang kau lakukan di sini? Benar saja, melihat He Cui Cui, dia berubah total. Apa kau pikir aku ingin datang? Aku hanya kebetulan lewat di sini. Aku melihat gadis kecil malang ini lapar. Dan dengan baik hati menawarkan woto untuk dimakan. Namun dia tidak tahu berterima kasih sampai menolaknya. Keluargamu benar-benar memiliki nasib hantu kelaparan. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Hai Cui Cui, jaga mulutmu. Zhang Jing kita adalah pria yang mampu. Dia tidak akan membiarkan kita mati kelaparan. Mampu. Berhenti menyombongkan diri di sini. Jika kau benar-benar mampu, tunjukkan sesuatu yang bagus. Biar aku melihatnya. Yang Jing kakak ipar sulung, kakak ipar ketiga, keempat, kelima. Sup tulang babi sudah siap. Rasanya sangat lezat. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu tidak mungkin. Aku baru pergi ke kota selama beberapa hari. Dan saat aku kembali, keluarga yang sudah benar-benar berubah. Hei, Kui Cui, kau sudah berdiri di sini cukup lama bukan? Mungkinkah kau juga menginginkan sup tulang babi ini? Sayangnya, Zhang Jing kami berkata, sup tulang babi ini adalah untuk menutrisi miau-miau kami. Bagaimanapun dia masih anak-anak, masa pertumbuhannya tidak boleh terhambat. Saat aku bersama Xiang dan Xiang itu, aku bahkan tidak pernah makan daging sekalipun. Yang Jing dulu selalu menuruti setiap perkataanku. Aku rasa jika aku ingin makan daging, dia tidak akan menolak. Yang Jing benar-benar sudah jati orang yang mampu. Aku sudah menduganya. Yang Jing, mustahil baginya untuk terus menjadi pemalas selamanya. Dia pasti akan berhasil suatu hari nanti. Yang Jing, pertimbangkanlah hubungan kita di masa lalu. Dan biarkan aku mencicipinya sedikit. Bukankah kau bilang, keluarga kita semua adalah hantu kelaparan? Mengapa kau mencoba mengklaim hubungan keluarga sekarang? Kakak ipar sulung. Bagaimanapun aku ini, tunangan Zhang Jing. Kau tak bisa biarkan aku mati kelaparan kan? Hai cuy. Jangan lupa, kau adalah orang yang bilang, kau tidak ingin menikah denganku. Sekarang setelah kau melihat keluarga kita hidup baik, kau tiba-tiba ingat kalau kau tunanganku. Aku hanya punya satu kata untukmu sekarang. Pergi. Apakah aku salah dengar tadi? Yang Jing benar-benar menyuruh He Kui Cui pergi. Yang Jing benar, milik Yang Jing kami. Hanya boleh dimakan oleh anggota keluarga. He Kui Cui, jika kau kekurangan makanan, kau bisa pergi ke rumah Xiang Han Xiang. Jangan tidak tahu malu. Jangan terlalu tidak tahu malu. Kau mengutuk kami di rumah kami sendiri, dan sekarang kau datang ke rumah kami untuk mengemis makanan. Kau hanyalah kakak ipar dari keluarga Xiang.
Bukan ibunya. Yang Jing bahkan belum bicara, bagaimana bisa giliranmu yang pamer kekuasaan di sini? Yang Jing, aku tahu kau masih peduli padaku. Aku sangat lapar. Aku sudah lama tidak makan daging. Yang Jing, jika kau membiarkanku mencicipinya, aku berjanji, aku akan hidup tenang bersamamu mulai sekarang. Yang Jing dulu selalu menuruti setiap perkataanku. Jika aku memohon seperti ini, dia pasti tidak akan menolakku. Sai Cui, dengarkan baik-baik. Apa yang dikatakan kakak-kakak iparku adalah persis apa yang kupikirkan. Di antara kita berdua, tidak ada hubungan lagi. Biji-bijian yang kuberikan padamu sebelumnya, anggap semua sudah kuberi pada anjing. Segera pergi, keluarga yang tidak menyambutmu. Mungkinkah Yang Jing benar-benar berubah? Yang Jing, hari-hari ke depan masih panjang. Kita lihat saja nanti. Kakak, hati-hati di jalan. Tidak akan mengantarmu. Kakak ipar kelima, apa yang kau lakukan? Melihat itu, kau tidak membiarkan kakak iparmu kecewa. Malam ini aku akan melayanimu. Melayani. Melayani apa? Kakak ipar. Melayani yang kau maksud, hanyalah melayaniku dengan mencuci kakiku. Kau, bocah omong kosong, apa yang kau pikirkan? Tidak. Aku tidak memikirkan apapun. Miao sudah tidur. Zhang Jing, mengandalkan berburu saja, bukanlah solusi yang berkelanjutan. Tanaman di desa kita, semuanya sudah kering dan mati. Beberapa orang di desa sudah meninggal. Benar sekali, kudengar ada beberapa orang lagi yang mati kelaparan di desa. Keluarga kita saat ini punya cukup surplus gandum, tapi pada akhirnya semua akan habis dimakan. Apa yang akan kita lakukan nanti? Biji-bijian dan sayuran di dalam ruang. Dan burung pegar jumlahnya cukup banyak. Tapi cuaca sangat kering. Jika barang-barang ini sering muncul, itu akan terlalu mencolok. Aku tahu, aku bisa membeli beberapa benih kacang yang tahan kekeringan dari toko untuk ditanam. Dengan cara ini, kita punya makanan untuk dimakan, dan itu tidak akan menimbulkan kecurigaan. Tidak apa-apa, kakak ipar. Jangan khawatir. Soal makanan, aku akan mencari cara. Apa sebutanmu untuk ini? Kacang. Benar sekali, kacang. Aku tidak sengaja menemukannya di gunung. Tanaman ini sangat tahan kekeringan. Jika kita tidak menanam gandum dan beralih menanam kacang, kita akan segera panen. Apakah kita benar-benar tidak bisa menanam gandum? Kakak-kakak ipar, apakah ini berhasil atau tidak? Kita harus coba segala cara meski peluang tipis. Lagi pula, menanam gandum pun tidak akan bertahan hidup. Mari kita coba menanam ini. Yang Jing benar. Mengapa kita tidak mencobanya dulu? Aku percaya pada kemampuan Yang Jing. Baiklah, kalau begitu besok, kita akan pergi menanam kacang bersama. Pada semua orang begitu. Semuanya, apakah kalian punya keberatan lain? Karena tidak ada yang keberatan. Mari kita bergegas dan mulai bekerja. Mari kita gali airnya dulu. Baiklah, Baiklah. Gawat, semuanya kemari dan lihat. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Apa itu? Kepala desa lihat. Saat menggali sumur, kami menggali batu yang sangat besar. Kita benar-benar tidak bisa menggali lebih jauh lagi sekarang. Zhang Jing, apakah kau punya solusi? Jika orang modern menghadapi batu sebesar ini, mereka hanya akan menggunakan mesin untuk mengebornya. Tapi di era ini, sama sekali tidak ada mesin. Mustahil bagi manusia untuk menggali menembus batu ini. Sumur ini sudah digali sedalam ini. Dan mengubah lokasi sekarang juga tidak praktis. Sudah kubilang sejak lama, Zhang Jing hampir tidak tahu beberapa huruf. Dia sama sekali tidak tahu apa-apa. Dia hanya menggali secara membabi buta di sini. Sekarang lihat apa yang terjadi. Dengan batu sebesar itu, bahkan jika Raja Langit datang, dia pun tidak akan bisa berbuat apa-apa. Bagaimana kita bisa terus menggali sumur ini? Kenapa repot-repot menggali lagi? Aku tidak mau menggali lagi. Siapapun yang mau melakukannya, lakukan saja. Lagi pula bukannya hanya desa kita yang kehabisan air. Mari kita semua mati kelaparan bersama. Zhang Jing, kembalikan perbekalan semua orang kepada mereka. Aku tidak mau menggali sumur ini. Aku berhenti. kami juga berhenti. Kami berhenti. Cukup. Semuanya bicara lebih sedikit. Semuanya. Kalian semua sudah sibuk di sini sepanjang hari. Kita hanya punya sedikit bagian terakhir ini. Jika kita menemui kesulitan, kita harus mencari cara untuk menyelesaikannya. Kepala desa, mudah bagimu untuk bicara. Tapi dengan batu sebesar itu, hanya dengan alat-alat yang kita miliki di sini, sama sekali tidak ada cara untuk menggalinya. Bagaimana kita bisa menyelesaikan ini? Zhang Jing, lihat. Apakah kau punya metode lain untuk menghancurkan batu ini? Latihan. Bimal System. Ada barang sebagus itu. Semuanya. Aku punya solusi. Solusi apa? Teknologi. Teknologi. Yang Jing,
Apa maksudmu dengan itu? Apa hubungannya teknologi yang disebut-sebut ini dengan memecahkan batu? Apa hubungannya dengan apapun? Kau tidak sedang mencoba menipu orang lagi kan? Semuanya harap tenang. Kalian akan segera tahu. Satu bor harganya 1000 keping. Di ruang sistem. Nilai sisa persediaan. Juga sekitar 1000 keping. Sistem. Tukarkan dengan bor. Selama tuan rumah pertukaran bor berhasil. Zhang Jing, dari mana kau mendapatkan barang-barang ini? Tadi tidak ada apa-apa di depan Zhang Jing. Bagaimana benda ini tiba-tiba muncul? Yang Jing, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah kita hanya membayangkannya? Aku akan menjelaskannya nanti. Selanjutnya. Lihatlah aku. Xiang Jing, apa yang kau pegang itu? Benda aneh apa? Kau tidak akan menggunakan ini untuk memecahkan batu itu kan? Benar sekali. Benda ini terlihat lebih kecil dari sekap di tanganku. Bagaimana mungkin ini bisa memecahkan batu? Itu karena kalian tidak tahu kekuatan teknologi. Perhatikan baik-baik. Itu pecah. Batunya pecah. Pecah. Itu benar-benar pecah. Itu benar-benar pecah. Batu sebesar itu. Ini terlalu ajaib. Bagaimana ini mungkin? Faktanya ada tepat di depan matamu. Apalagi yang perlu diragukan? Xiang Jing, ini batu sebesar itu. Baru saja pecah. Ini benar-benar sebuah keajaiban. Yang Jing, kau benar-benar luar biasa. Tugas utama ini penting. Semuanya cepat. Singkirkan bebatuan itu. Dan terus menggali sumur. Aku punya firasat. Air akan segera keluar. Bagus, bagus, bagus. Air keluar. Air benar-benar keluar. Itu hebat, air benar-benar keluar. Itu luar biasa, air benar-benar keluar. Zhang Jing, kita berhasil. Xiang Jing, ini semua berkat dirimu. Semuanya. Hanya dengan begitu akan ada air untuk diminum. Kau benar-benar pahlawan desa kita. Usaha semua orang. Akhirnya tidak sia-sia. Sekarang, siapa yang masih meragukan? Xiang Jing bisa memimpin semua orang mencari air. Tidak ada. Ini, Xiang Jing, aku seharusnya tidak meragukanmu. Aku salah. Tidak apa-apa. Sekarang sedang masa paceklik. Semua orang sedang sangat kesulitan. Semua orang takut. Kalau usaha ini akan sia-sia, aku sangat mengerti. Warga, air akan segera keluar. Mari kita berusaha lebih keras dan selesaikan penggalian sumur ini. Mari kita lalui masa sulit ini bersama-sama. Baiklah. Baiklah. Zhang Jing, apa ini? Ini adalah resep wewangian yang kutulis tadi malam. Kalian semua pergilah ke kota dan bantu aku menanyakan harganya. Aku berencana dalam beberapa hari ke depan untuk mencari tempat di desa dan mendirikan pabrik. Wewangian? Yang Jing, kau baru saja selesai membantu penduduk desa menggali sumur. Kenapa kau meneliti wewangian lagi? Untuk mencari uang. Jika kita tidak mencari uang, bagaimana kita bisa menghidupi kalian semua kakak ipar? Lagi pula aku punya firasat bahwa wewangian yang diracik sesuai resep yang kutulis pasti akan disukai semua orang. Resep wewangian berkualitas tinggi yang ditukar dari sistem. Bagaimana mungkin tidak disukai orang? Baiklah, kalau begitu Zhang Jing, beberapa dari kami, selama waktu ini, akan pergi ke kota untuk bertanya. Kalau begitu aku harus merepotkan kalian semua kakak ipar. Xiang Jing ada di sini. Cepat kemari dan lihat, pahlawan besar desa kita. Xiang Jing, ini semua berkat dirimu. Karena pimpin semua orang berhasil gali sumur, warga desa sekalian sekarang bisa makan sampai kenyang dan melewati tahun kelaparan ini dengan aman. Kita bahkan punya kelebihan gandum untuk membantu desa-desa sekitar lainnya. Yang penting semua orang selamat. Benar Xiang Jing, kau tiba-tiba datang. Apakah ada sesuatu yang kau butuhkan? Aku punya hal untuk dibahas dengan The film kalian. was Aku telah mendirikan pabrik translated and rempah-rempah. narrated by Kita sedang N kekurangan Media. staf. Jadi aku datang ke sini untuk merekrut orang. Pekerjaan apa yang dilakukan pabrik rempah itu? Kita punya berbagai macam pekerjaan. Menggiling bahan dan mendistribusikan barang. Menghitung bahan dan mengirimkan bahan. 30 keping sehari. 30 keping sehari. Aku mendaftar. Aku juga akan pergi. Aku juga mendaftar. Hitung aku. Wewangian keluarga Xiang. Bagus. Bagus. Warga, aku umumkan bahwa mulai sekarang, rempah-rempah Xiang resmi dibuka untuk bisnis. Mulai sekarang semua orang akan bekerja di sini. Bagus. Sialan Xiang Jing. Dia menjalani hidup yang begitu baik. Dia bahkan membuka pabrik rempah. Tapi aku di sisi lain, tidak tahu dari mana makanan berikutnya akan datang. Jika bukan karena dia, aku tidak akan berakhir seperti ini. Yang Xiang, kau adalah sepupu Zhang Jing. Mengapa kau tidak pergi memohon pada Zhang Jing dan memintanya mengatur pekerjaan untuk kami di pabrik? Aku dengar, pabrik rempah ini membayar 30 keping sehari. Kau masih tunangannya. Kenapa kau tidak pergi? Xiang An Xiang Hei Choi Choi. Apa yang kalian berdua lakukan datang ke pabrik rempah Xiang Jing? Apa yang sedang kalian lakukan?
Jangan bilang kalian sedang melihat betapa suksesnya Sang Jin saat ini dan berencana membuat masalah lagi. Tidak. Aku ragu kalian berani. Kenapa kalian berdiri mematung? Apakah kalian lupa apa yang dikatakan kepala desa kepada kalian tanpa izin? Dilarang masuk ke desa, cepat pergi. Zhang Jing, apa yang sedang kau lihat? Tidak ada kakak ipar sulung. Sekarang setelah pabrik rempah-rempah dibangun, aku berencana agar kau menjabat sebagai manajer pabrik. Mengapa kau tiba-tiba memberikan pabrik rempah itu kepadaku? Jika kau memberikannya kepadaku, apa yang akan kau lakukan, Yang Jing? Jika kau ingin menjadi seperti dulu, bermalas-malasan di rumah setiap hari, dan membiarkan kami menghidupimu itu tidak masalah. Tapi di malam hari, kau tidak boleh masuk ke tempat tidur kami. Kakak-kakak ipar, kalian terlalu banyak berpikir. Aku berniat, sekarang setelah desa stabil, aku ingin pergi, membentuk karavan pedagang, bepergian ke luar negeri, dan mencari kekayaan. Jika aku terus tinggal di desa, tidak ada cara untuk mencari kekayaan. Aku tidak tahu kapan aku akan bisa membawa kakak-kakak iparku menuju kehidupan yang kaya secara regional. Aku harus keluar buat nama sendiri secepat mungkin. Zhang Jing, kau ingin meninggalkan desa. Mengapa pergi ke luar negeri? Kita bisa menghasilkan uang tanpa harus pergi. Itu benar. Kita tidak kekurangan makanan lagi. Paling buruk kita bisa membuka toko bakpao. Menjual bakpao juga bisa menghidupi seluruh keluarga. Itu benar. Aku bisa hemat biaya tenaga kerja dengan catat sendiri. Aku sudah menjamin kalian sebelumnya bahwa aku pasti akan memastikan kalian hidup dengan baik. Karena aku sudah berjanji pada kalian, aku pasti akan mencapainya. Jadi alasan kau pergi jauh adalah demi kami. Ya, ini demi kebaikan seluruh keluarga kita. Peluang terlalu langka di desa sekarang, dan bepergian ke luar negeri terlalu berat. Oleh karena itu, aku berharap kakak-kakak iparku bisa menjaga rumah dengan baik sampai aku kembali. Baiklah, kau harus pergi. Kami berjanji padamu. Kami pasti akan menjaga rumah dengan baik, menunggu kepulanganmu. Baiklah, kalau begitu kakak-kakak ipar, aku pergi sekarang. Pergilah. Pastikan untuk tetap aman di jalan. Kami akan menunggumu di rumah. Kau harus segera kembali. Kakak-kakak ipar jangan khawatir, aku akan mengirim surat setelah aku pergi. Apapun yang kutemui di jalan, segala hal baru, aku akan mengirimkannya semua kepada kalian. Sampai jumpa. Tiga tahun kemudian, Aku bawa kembali barang yang Xiang Jing percayakan kirim. Barang-barang itu sudah diambil. Yang Jing berkata, ini adalah hadiah yang dibawa kembali dari luar negeri untuk kita. Apa gunanya hanya mengirim uang dan hadiah setiap saat? Dia masih belum kembali. Jangan bicara seperti itu. Jika bukan karena uang dan hadiah Xiang Jing yang dikirim untuk kita, bagaimana mungkin kita bisa hidup sebaik sekarang? Apalagi yang membuatmu tidak puas? Tentu saja aku tidak puas. Dia sudah pergi selama 3 tahun. Dan belum kembali sekalipun. Cukup. Mari kita lihat dulu apa yang Sang Jing tulis di surat itu. Bagaimana kabar kakak iparku akhir-akhir ini? Dalam beberapa tahun terakhir, bisnisku di luar negeri telah tumbuh semakin besar. Uang yang dikirim ke rumah, aku percaya kalian semua sudah menerimanya. Aku membayangkan kalian sekali lagi bertanya-tanya, kapan aku akan kembali? Namun, menurut perhitunganku, pada saat kalian menerima surat ini, sudah waktunya bagi kita untuk bertemu. Yang Jing akan kembali. kakak-kakak ipar aku kembali.